Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membawakan spoiler Donghua The Great Ruler Season 2. Spoiler ini diambil dari cerita novelnya. Oke, tanpa banyak bacot, yuk langsung ke ceritanya. Melanjutkan episode sebelumnya. Setelah Muchen mengaktifkan 10 area spiritual, dia membuka matanya dan memanggil, "Kakak Heiyao, aku ingin tahu apakah aku sekarang memiliki kualifikasi untuk berkunjung dan mencari bimbingan darimu?" Alun-alun langsung menjadi sunyi, sementara anggota gerbang iblis terdiam saat ejekan di wajah mereka menghilang. Mereka bertukar pandang dan ekspresi mereka dipenuhi dengan kengerian. "Bos!" Chen Hao dan yang lainnya mengarahkan pandangan mereka ke arah Heiyao. Di bawah tatapan, Heiyao juga perlahan meletakkan tangannya di sandaran kursi. Lalu dia mengangkat kepalanya, kemudian berkata, "Muchen, saya harus mengatakan, Anda memang membuatku merasa tidak terduga." Muchen tersenyum menjawab, "Jika kamu telah melakukan kesalahan, maka ada harga yang harus kamu bayarkan." "Apakah kamu benar-benar berpikir 10 area spiritual peringkat 3 akan membuatku merasa takut?" Suara Heiyao terdengar dingin. Semua orang memandang keduanya saling bertentangan, dan dalam hati mereka berpikir, konfrontasi ini tampaknya bahkan lebih sengit dibandingkan dengan fakta 3 gerakan Muchen dan Li Xuantong. "Area spiritual ini pasti telah membuang banyak waktumu, kan? Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda benar-benar bersembunyi di dalam markas gerbang iblis kami selama beberapa hari terakhir ini," kata Heiyao yang secara bertahap mulai berdiri. "Tapi setelah Anda menggunakan area spiritual ini, metode apa lagi yang Anda miliki?" Matanya gelap saat dia menatap Muchen. Heiyao menegakkan tubuhnya saat energi spiritual yang menakutkan berdesir menyapu keluar dari tubuhnya. Lempengan di bawah kakinya diam-diam hancur saat retakan dengan cepat meluas. Semua orang langsung terkejut ketika mereka menyaksikan tindakannya. "Chen Hao, setelah ku bertahan dari 10 area spiritual peringkat 3 itu, kamu akan memimpin yang lain dan bertindak, karena pihak lain bertindak sangat kejam di markas gerbang iblis. Tidak perlu bersikap sopan kepada mereka." Heiyao perlahan melangkah maju saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. "Ya," Chen Hao dan yang lainnya langsung setuju. Setelah itu, mereka dengan ganas mengarahkan pandangan mereka ke arah asosiasi Dewi Luo. Ketika Ye Qingling dan yang lainnya melihat cahaya ganas di mata Chen Hao dan anggota gerbang iblis, wajah mereka sedikit berubah. Namun tidak ada niat untuk mundur. Di depan mereka, Luo Li dengan santai mengulurkan tangannya dan segera memegang gagang pedangnya. Suasana berubah menjadi bermusuhan ketika banyak tatapan tertuju pada Heiyao yang perlahan bergerak maju. Di sisi berlawanan, wajah Muchen masih tidak menunjukkan riak saat dia melihat Heiyao yang mendekat. Tak lama kemudian, dia tersenyum. "Kakak senior Heiyao, 10 area spiritual peringkat 3 ini tidak disiapkan untukmu." Mendengar itu, langkah Heiyao terhenti saat dia melihat Muchen. "Ah, mungkinkah Anda masih memiliki sesuatu yang lain?" Muchen tidak peduli dengan banyak tatapan ragu, tetapi hanya menjawab sambil tersenyum. "Kakak senior Heiyao, area spiritual ini disiapkan untuk orang-orang yang datang ke asosiasi Dewi Luoku. Oleh karena itu, saya merasa bahwa Anda harus membiarkan mereka menjadi orang yang mengambil area spiritual ini." Saat dia berbicara, tatapan dinginnya jatuh pada Chen Hao, Yang Hong, dan yang lainnya. Ketika mereka melihat tatapannya, mereka semua sedikit gemetar. "Tunggu sampai saya mengambil area spiritual Anda. Mereka secara alami akan menjadi orang yang menguji kemampuan Anda," kata Heiyao
yang dengan dingin tersenyum. Dia tidak memperhatikan Mu Chen saat dia menginjak tanah dan terangkat. Energi spiritual menyebar saat dia terbang menuju Mu Chen. Karena itu masalahnya, aku hanya bisa menggunakan sesuatu yang lain untuk menghibur kakak senior Heyo, kata Mu Chen dengan acuh-acuh tersenyum. Tak lama setelah itu, dia mengepalkan tangannya saat cahaya berkedip. Sebuah bola logam bernoda karat muncul di tangannya. Ketika bola logam emas muncul, Mu Chen langsung menuangkan energi spiritual ke dalamnya. Bola logam langsung meledak dengan puluhan ribu cahaya emas. Setelah itu, saat cahaya tersapu, riak energi spiritual yang sangat menakutkan mulai menyebar. Saat energi spiritual berdesir, semua orang bisa melihat area spiritual yang sangat besar dengan cepat terbentuk di langit. Area spiritual itu sangat besar dan telah melampaui area spiritual peringkat 3. Saat cahaya spiritual yang rumit berpotongan, mereka membentuk area spiritual yang samar dan mendalam. Badai terbentuk antara langit dan bumi dari riak energi spiritual. Area spiritual yang rumit yang berdiameter 1000 kaki muncul dan melayang di atas kepala Mu Chen. Itu sangat mengerikan. Semua orang terkejut saat mereka melihat area spiritual di atas kepala Mu Chen yang tiba-tiba muncul. Semua orang tahu bahwa area spiritual di depan mereka telah jauh melampaui batas area spiritual peringkat 3. Dari riaknya, bahkan ini di antara area spiritual peringkat 4. Bagaimana mungkin? Tak lama kemudian, mereka kehilangan kata-kata. Mereka menolak untuk percaya bahwa Mu Chen dapat mengatur area spiritual peringkat 4 secepat itu. Ini adalah benih area spiritual. Susuhan berbicara dengan suara lembut yang dipenuhi dengan keheranan. Ini adalah benih area spiritual dari pelelangan di kota Naga Putih. Mu Chen benar-benar berhasil mempelajarinya. Di sampingnya, wajah Su Ling'er dan yang lainnya juga dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka secara alami tahu tentang benih area spiritual. Selanjutnya, itu adalah hadiah yang diberikan Su Ling'er untuk Mu Chen. Tidak heran, dia tidak takut pada Heyo. Jadi dia memiliki kartu tersembunyi ini. Su Ling'er berkata dengan gembira. Mu Chen tidak akan melakukan apapun yang dia tidak yakini, karena dia benar-benar berani mengunjungi gerbang iblis. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki metode untuk menghadapi Heyo? Kata Susuan yang tersenyum ringan saat tatapannya memperhatikan Mu Chen. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya membeku saat melihat area spiritual yang tiba-tiba muncul. Bahkan Heyo yang hendak menyerang Mu Chen tiba-tiba berhenti bergerak saat wajahnya berkedap-kedip dengan keraguan. Tatapan Heyo dingin saat dia berkata dengan gigi terkatup rapat. Sepertinya ini lebih tangguh. Kakak senior Heyo, kamu menyanjungku. Mu Chen samar-samar tersenyum. Sekarang, saya harus menyusahkan Anda untuk tetap diam. Jika tidak, saya tidak keberatan mengaktifkan benih area spiritual ini. Tetapi jika saya mengaktifkannya, maka saya tidak akan bisa menghentikannya. Pada saat itu, saya tidak akan bertanggung jawab atas konsekuensi apapun. Kamu berani mengancamku? Tangan Heyo terkepal erat saat nada suaranya menjadi dingin. Kakak senior Heyo, jika itu yang kamu pikirkan, maka aku tidak punya pendapat lain. Tangan Mu Chen dengan erat memegang benih area spiritual yang dipenuhi dengan karat. Heyo menatap Mu Chen saat pembuluh darah di tangannya berkedut. Namun pada akhirnya, dia masih tidak mengambil tindakan apapun. 10 area spiritual peringkat 3. Menurutmu itu cukup untuk berurusan dengan gerbang iblisku? Kata Heyo sambil mengatupkan giginya. Sepertinya kakak senior Heyo masih menolak untuk menyetujui permintaanku, kata Mu Chen sambil menatap Heyo. Jika Anda ingin gerbang iblisku meminta maaf kepada mahasiswa baru sepertimu, saya khawatir kalian tidak memiliki kemampuan itu, kata Heyo yang dengan dingin tertawa. Karena itu masalahnya, Mu Chen samar-samar tersenyum
saat segel tangannya tiba-tiba berubah. 10 area spiritual peringkat 3 di sekitarnya langsung meledak dengan cahaya yang menyilaukan dan riak energi spiritual yang dahsyat menyapu. Semua orang merasakan hati mereka bergetar. Mu Chen ini benar-benar berhasil mengaktifkan 10 area spiritual peringkat 3. Kalau begitu, aku harus meminta orang-orang dari gerbang iblis untuk mengambil area spiritual ini. Ketika Mu Chen menyelesaikan kata terakhirnya, energi spiritual yang kejam langsung mulai mendatangkan malapetaka. Energi kekerasan itu menyebar ke seluruh wilayah. 10 area spiritual peringkat 3 benar-benar diaktifkan. Melihat dari jauh, area spiritual itu tampak seperti 10 matahari yang menyelimuti markas gerbang iblis. Wajah Chen Hao dan yang lainnya berubah menjadi hijau saat melihat ini. Pada saat ini, tidak ada jalan mundur bagi mereka. Semuanya berkumpul bersama. Kita semua akan menyerang sekaligus. Saya tidak percaya bahwa kita tidak akan mampu menangani 10 area spiritual peringkat 3 ini, kata Chen Hao sambil menggertakkan gigi. Ketika anggota lain dari gerbang iblis mendengar perintahnya, mereka dengan cepat berkumpul. Di paviliun, mata Mu Chen acuh tak acuh saat dia melihat area spiritual itu. Tak lama setelah itu, segel tangannya berubah dan 10 area spiritual peringkat 3 di langit tiba-tiba berubah. Energi spiritual yang kejam dengan cepat berkumpul bersama. Pada saat berikutnya, 10 pilar cahaya merobek langit dan meledak dan menembak ke arah gerbang iblis tanpa menahan diri. Ayo, serang bersama! Wajah Chen Hao dan yang lainnya berubah drastis. Energi spiritual di dalam tubuh mereka juga meledak dan membentuk layar energi spiritual ke langit. Sisa anggota gerbang iblis juga dengan cepat mengendarkan energi spiritual mereka. Mereka juga membentuk beberapa layar cahaya. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya dengan gugup diarahkan ke alun-alun yang megah. Mereka bertanya-tanya pihak mana yang akan lebih kuat dalam bentrokan tersebut. Di bawah tatapan gugup semua orang, 10 sinar cahaya terus turun. Sampai di paviliun, telapak tangan Mu Chen tiba-tiba mengepal. Segera 10 berkas cahaya berputar bersama di bawah tatapan heran semua orang. Saat mereka berputar dengan liar, mereka berubah menjadi sinar cahaya spiral tunggal. Kontrol yang bagus, seseorang berteriak. Siapa yang mengira bahwa Mu Chen bahkan bisa membuat mereka bergabung bersama? Karena itu masalahnya, itu akan menjadi lebih ganas dan menakutkan. Itu seperti 10 naga yang marah, menembak jatuh dan bentrok keras dengan layar cahaya energi spiritual. Bang! Begitu mereka bersentuhan, semua orang bisa mendengar setiap layar cahaya pecah dalam sekejap, satu demi satu. 10 sinar cahaya spiral menyapu pertahanan dengan mudah. Di alun-alun, retakan besar muncul dari energi spiritual. Beberapa sosok terbang keluar satu demi satu, memuntahkan darah dan berada dalam kondisi yang mengerikan. Ketika Chen Hao dan yang lainnya berada di belakang, melihat betapa ganasnya 10 pilar cahaya itu, ekspresi wajah mereka mengalami perubahan besar. 10 pilar cahaya energi spiritual yang menyapu sekali lagi menyerang ke arah layar cahaya energi spiritual yang mereka bentuk di depan mereka. Tiba-tiba, layar cahaya bergetar hebat saat riak menyebar dengan cepat. Kita tidak bisa menahan mereka, teriak seseorang di samping Chen Hao. Sebuah noda ketakutan juga melintas di mata Chen Hao, kemudian berkata, mundur! Ketika anggota gerbang iblis yang tersisa mendengar teriakan Chen Hao, mereka hanya bisa menggertakkan gigi dan segera mundur pada saat yang sama. Saat mereka mundur, layar cahaya energi spiritual langsung hancur. Sinar cahaya besar itu seperti naga yang marah saat mereka meraung dan melesat melewati mereka dari tengah formasi. Semua orang yang terkena dampaknya terbang dalam keadaan yang sangat mengerikan saat mereka memuntahkan darah segar. Setelah itu, sinar cahaya menyerbu melewati alun-alun dan bentrok dengan markas besar gerbang iblis. Bahkan bumi bergetar hebat. Markas gerbang iblis hancur berkeping-keping akibat benturan. Sesaat, paviliun besar itu langsung berubah menjadi reruntuhan. Asap terus menyebar ke seluruh alun-alun dan itu benar-benar kacau. Tatapan semua orang melihat pemandangan di depan mereka dengan takjub.
Di alun-alun yang luas, terbentuk jurang besar dan dalam. Ada banyak anggota gerbang iblis yang melolong sedih. Hanya Chen Hao dan minoritas kecil yang bisa berdiri di atas kaki mereka dengan kekuatan yang tersisa. Namun, wajah mereka dipenuhi dengan ketakutan. 10 arah spiritual itu sangat kuat. Semua orang melihat ke arah anggota gerbang iblis yang benar-benar kacau. Saat arah spiritual menyebar, tekanan yang menyelimuti area tersebut juga menghilang. Chen Hao dan yang lainnya yang masih memiliki kekuatan bertarung mengarahkan tatapan ganas ke arah Mu Chen. Mu Chen bagaimanapun mengabaikan tatapan mereka dan mengarahkannya ke arah He Yao. Kamu benar-benar berani menghancurkan markas gerbang iblisku. Tubuh He Yao gemetar. Jelas dia sangat marah. Dia menatap Mu Chen dengan aura gelapnya. Diperlakukan seperti ini, bukankah itu buruk? Mu Chen dengan ringan menatapnya saat tatapannya menjadi setajam pedang. Tetapi ketika Anda mengertak dan mempermalukan anggota asosiasi Dewi Luoku, apakah Anda memikirkan konsekuensinya? Gerbang iblis sebenarnya menggunakan teknik pertarungan roda pada seorang gadis. Karena kalian tidak lagi menginginkan wajah kalian, lalu mengapa saya harus memberi wajah kalian? Tatapan He Yao gelap. Bos, kami akan membantumu menangkap bocah itu. Kita lihat apa lagi yang bisa dia lakukan. Chen Hao berteriak. Tak lama setelah itu, dia dan dua ahli fase awal tahap transformasi surgawi terbang menuju Mu Chen. Anya! Namun ketika mereka menggerakkan tubuh mereka, sosok Luoli muncul di hadapan mereka. Dengan mengayunkan pedang, aura pedang tajam menyapu, menebas marah ke arah Chen Hao dan dua lainnya. Wajah Chen Hao dan dua lainnya langsung berubah drastis. Mereka bertiga segera bertindak bersama saat ketiga energi spiritual mereka berbenturan dengan aura pedang. Bang! Bumi retak dan tubuh Chen Hao dan dua lainnya gemetar. Mereka dikirim terbang kembali. Kamu berani? Tatapan He Yao dingin saat energi spiritual keluar dari tubuhnya dan dia akan mengambil tindakan terhadap Luoli. Kamu juga berani? Mu Chen juga mengeluarkan teriakan dingin. Dia mengencangkan cengkeramannya pada benih areh spiritual. Areh spiritual besar yang ada di atasnya perlahan berputar. Merasakan energi areh spiritual besar, mata He Yao berubah lebih gelap saat dia menatap Mu Chen. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat menanganiku hanya dengan mengandalkan areh spiritual ini? Kalau begitu, datang dan coba, kata Mu Chen yang dengan dingin menatap He Yao. Oke, kalau begitu, hari ini aku akan melihat seberapa tangguh kamu. He Yao tertawa karena marah saat dia melangkah maju. Energi spiritualnya bergulung. Namun tepat ketika He Yao hendak bertindak, sesosok melintas dan berdiri di depan Mu Chen. Sosok itu dengan lembut tersenyum. He Yao, masalah ini dibuat oleh pihakmu. Mengapa kamu begitu sombong? Susuan. Ketika He Yao melihat gadis yang muncul di hadapan Mu Chen, matanya langsung menjadi gelap. Kamu juga mencoba membantunya. Aku hanya tidak ingin melihat kalian berdua bertengkar dan menyebabkan ketidaknyamanan seperti itu, kata Susuan tersenyum. Sudut mata He Yao berkedut karena kata-kata Susuan. Jelas dia berpihak pada Mu Chen. Bagaimana jika aku menolak? He Yao berkata dengan matanya yang gelap. Mu Chen telah menyelamatkan hidup kita, dua bersaudara. Setidaknya, karena itu saya tidak bisa hanya diam dan melihat dia diganggu. Jadi saya harus meminta maaf. Susuan berkata dengan ringan. Tatapan He Yao semakin gelap. Kedua tinjunya terkepal erat. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Susuan tampil untuk melindungi seorang pria. Ini membuatnya merasa cemburu. Telapak tangan He Yao terkepal erat, namun dia memilih untuk tidak melanjutkan. Karena ini masih belum waktunya, dia menunjukkan kartunya. Dia menghirup udara dalam-dalam saat kemarahan di matanya perlahan mereda. Namun, dia mengarahkan matanya yang kejam ke arah Mu Chen dan berkata dengan dingin. Mu Chen, jangan berpikir bahwa kamu menang kali ini.
saya masih belum memperlakukan Anda sebagai lawanku. Tapi yakinlah, dalam perang berburu, aku akan menjadikanmu sebagai mangsaku. Pada saat itu, Anda akan membayar kembali semua yang telah Anda lakukan hari ini." Mata gelapnya sekali lagi diarahkan ke Susuan. Pada saat itu, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, dia dengan ringan tersenyum. Dia sedikit mengencangkan cengkramannya dan benih aris spiritual segera dikembalikan ke keadaan berkarat aslinya. Setelah itu, dia menyimpannya. Dia berdiri di pavilion dan menatap Heyo. Setelah itu, dia melambaikan tangannya ke arah Luoli dan yang lainnya dan segera berbalik. Tidak banyak riak dalam suaranya, tapi itu bergema di seluruh alun-alun. "Kakak senior Heyo, tidak peduli apa yang ingin kamu lakukan, aku Mu Chen akan selalu menerima tantanganmu." Dalam perjalanan kembali, anggota asosiasi Dewi Luo sangat bersemangat sampai-sampai wajah mereka merah. Ketika Mu Chen melihat betapa bersemangatnya semua orang, dia hanya tersenyum dan mengalihkan pandangannya ke gadis berpakaian hitam yang mengikutinya. Menyadari bahwa dia sedang diperhatikan, Luoli juga memberinya senyum ringan. Senyumnya lembut dan jelas yang melembutkan hati Mu Chen. "Apakah kamu terluka?" Luoli bertanya dengan suara lembut. Mu Chen menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, "Mu Chen!" Sebuah suara memanggil dari belakangnya. Mu Chen berhenti saat dia berbalik dan melihat kelompok Susuan bergegas ke arahnya. Ketika Mu Chen melihat mereka, dia langsung tersenyum. "Kakak Susuan, terima kasih banyak atas tindakan Anda sebelumnya." "Jadi, kamu masih tahu bagaimana berterima kasih? Kamu pergi setelah kami membantumu," kata Suling Er mendengus. Mu Chen dengan canggung tersenyum. Tak lama setelah itu, dia dengan lembut batuk dan memperkenalkan Luoli. "Hahaha, adik Luoli, kami pernah mendengar tentangmu sebelumnya. Adik Luoli saat ini memegang peringkat 15 di daftar langit. Ketenarannya di Akademi Bailing bahkan lebih tinggi darimu." Susuan tersenyum saat dia melihat Luoli dengan noda shock melintas di matanya. Luoli yang sedikit malu menjawab, "Kakak Susuan menyanjungku." Dengan percakapan singkat, mereka dengan cepat menjadi akrab satu sama lain. Susuan mengalihkan tatapannya ke arah Mu Chen. "Kamu harus berhati-hati terhadap Heyo. Heyo selalu licik, dan jika aku tidak salah mengartikan, dia seharusnya menyembunyikan kekuatannya." Mu Chen tercengang, tetapi tak lama setelah itu, dia memulihkan dirinya. Setelah itu, dia menganggukkan kepalanya. Namun, bahkan setelah dipaksa ke titik itu, dia masih menolak untuk mengungkapkan kekuatan yang sebenarnya. Mu Chen menyipitkan matanya. Apa sebenarnya yang orang itu coba lakukan? "Bulan depan adalah perang berburu," kata Susuan tersenyum. "Apakah maksudmu dia berencana untuk menunjukkan kekuatannya di perang berburu?" Mu Chen terkejut. Tak lama setelah itu, dia melanjutkan. "Dia berencana untuk melampauimu dalam perang berburu, kan?" "Aku mungkin bukan target yang sebenarnya," kata Susuan. "Lalu, apakah targetnya adalah Li Xuantong?" Mu Chen tercengang. "Ambisi Heyo tinggi dan dia tidak puas berada di belakang seseorang. Perang berburu adalah pertemuan terhormat dari Akademi Bailing kami. Jika dia berhasil melampaui Li Xuantong, maka ketenarannya di Akademi Bailing akan melampauinya dan dia akan mengejar Shen Changsheng," kata Susuan. Ekspresi Mu Chen sedikit serius. Dia telah bertarung dengan Li Xuantong sebelumnya dan secara alami tahu betapa kuatnya orang itu. Jika Heyo memiliki kepercayaan diri untuk bertarung dengan Li Xuantong, maka dia secara alami memiliki kartu truf terkuatnya sendiri. Dan saat ini, situasi antara dia dan Heyo seperti es dan api. Begitu perang berburu dibuka, dia pasti akan terdaftar dalam daftar mangsa Heyo. Mu Chen menyipitkan matanya saat memikirkan tatapan gelap Heyo. Lama setelah itu, dia tersenyum. "Kakak senior Susuan, aku tahu." Susuan dengan ringan mengangguk. Mereka berbicara sejenak. Sebelum kelompok Susuan pergi,
Mu Chen melihat sosok punggung mereka dan tenggelam dalam pikirannya. Apa yang kamu rencanakan? Apakah Anda akan berpartisipasi dalam perang berburu? Tanya Luoli sambil menatap Mu Chen. Karena ada begitu banyak manfaat dalam perang berburu, tentu saja aku harus berpartisipasi, kata Mu Chen tersenyum. Lalu Heyao? Luoli sedikit ragu-ragu. Yakinlah, meskipun Heyao telah menyembunyikan sebagian dari kekuatannya, aku juga bukan seseorang yang mudah untuk dihadapi. Mu Chen tersenyum. Selanjutnya, bukankah kita punya waktu sebulan? Dalam 1 bulan ini, saya berniat memasuki wilayah petir untuk berkultivasi dan membuat persiapan untuk perang berburu. Kalau begitu, aku akan menemanimu, Luoli dengan ringan tersenyum. Ketika Mu Chen mendengar apa yang dikatakan, dia tidak bisa berhenti tersenyum. Ini seperti suami yang memegang pedang menghadapi semua musuh saat istri memainkan sitar dan mengikuti tombak. Sebuah noda kemerahan muncul di wajah Luoli saat dia menatap Mu Chen. Setelah itu, dia mempercepat langkahnya menuju Ye Qingling. Mu Chen tertawa terbahak dan dengan cepat mengejar anggota asosiasi Dewi Luo. Sementara itu, di gerbang iblis, ketika kelompok Mu Chen pergi, markas gerbang iblis berada dalam reruntuhan. Heyao bagaimanapun dengan sungguh-sungguh melihat markas yang tersisa dalam reruntuhan. Bos, di belakangnya wajah Chen Hao dan yang lainnya jelek. Bos, jika kamu mengambil tindakan, apakah bocah itu akan bertindak begitu arogan? Chen Hao berkata dengan suara rendah. Heyao dengan acuh-acuh meliriknya, lalu dengan dingin berkata, lawanku adalah Li Xuantong, seorang mahasiswa baru, masih belum cukup layak bagiku untuk mengungkapkan kekuatanku. Tapi, apakah kamu hanya akan membiarkan bocah itu pergi? Chen Hao berkata dengan enggan. Ketika dia selesai berbicara, noda kekejaman melintas di mata Heyao. Saat dia melemparkan telapak tangannya, gulungan energi spiritual berubah menjadi kekuatan besar. Karena langsung menyapu markas yang hancur, semua batu besar berubah menjadi debu. Adegan ini membuat para anggota gerbang iblis terdiam karena ketakutan. Yakinlah, dalam perang berburu, aku akan membuat bocah itu berlutut dan memohon pengampunan atas hal-hal yang telah dia lakukan hari ini. Seorang mahasiswa baru benar-benar berpikir bahwa dia dapat berdiri di atas kepalaku. Sungguh idiot yang sembrono. Untuk saat ini, aku akan membiarkannya hidup selama sebulan lagi. Dia acuh-acuh menyapu lengan bajunya saat dia berbalik dan pergi. Suara dinginnya bagaimanapun berputar di sekitar telinga Chen Hao dan yang lainnya dengan niat membunuh yang dingin. Bersambung. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Dadah.